Hmm, The Power of Language yang ditulis oleh Shin Do-hyun dan Yunaru merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan beberapa esai yang terbagi dalam 8 chapter, yang setiap chapternya itu terdapat kutipan dari filsuf terdahulu yang penulis elaborasikan dan kaitannya dalam berkomunikasi. Overall, dari 8 chapter ini itu berisi tahapan dalam kita meningkatkan gaya berkomunikasi kita. Dan juga di dalam buku ini itu dilengkapi beberapa tips yang bisa kita praktikkan secara langsung. Nah, terkait penulisannya sendiri, buku ini menggunakan narasi yang cukup baik, puitis, dan kontemplatif, sehingga dari Shin Do-hyun sebagai penulis itu menyusun dengan pendekatan filosofis, sementara ilustrasi dari Yunaru itu memperkuat dan mempermanis pengalaman dalam membaca. Nah, terkait dari 8 chapter tadi, apa saja isinya? Langsung saja kita bahas. Chapter yang pertama adalah cara memperbesar mangkuk kata-kata. Nah, di chapter yang pertama ini menegaskan bahwa pembelajaran bahasa itu berawal dari pengembangan diri kita. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengenali diri kita sendiri. Setelah kita kenal sama diri kita sendiri, maka kita akan cinta sama diri kita sendiri. Setelah cinta, maka akan mengarah pada optimisme dan kepercayaan pada diri kita. Chapter yang kedua adalah sudut pandang. Penulis menegaskan, penting bagi kita untuk mempunyai sudut pandang dalam hal tertentu atau peristiwa tertentu. Jadi kalau kita nggak punya sudut pandang tertentu, terus kalau kita mau berbicara, itu yang kita ucapkan, yang kita sampaikan itu tidak bermakna, tidak berbobot, bahkan tidak berdaging. Chapter yang ketiga adalah kecerdasan. Nah, kenapa ada kecerdasan di dalam chapter yang ketiga ini? Nah, penulis menyebutkan kecerdasan itu diperlukan kalau kita ingin apa yang kita sampaikan itu lebih bermakna mendalam. Nah, di chapter yang ketiga ini juga dilengkapi sebuah tips tentang membaca buku yang baik dari Shin Young-bok, yaitu seorang pakar ekonomi dan penulis Korea, yang mana menurutnya ketika membaca satu buku itu dibaca sebanyak 3 kali. Yang pertama, kita membaca tulisannya secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, kita membaca penulisnya atau biografi dari penulis itu. Dan yang ketiga, kita membaca diri kita sebagai pembaca buku ini. Chapter yang keempat adalah kreativitas. Nah, apa sih hubungannya kreativitas dengan berkomunikasi? Penulis menyebutkan bahwa kata-kata yang membosankan itu pasti akan sulit diterima oleh orang. Sehingga penting untuk kita mengasah kreativitas kita, imajinasi kita, supaya apa yang kita sampaikan itu tidak monoton dan lebih bervariasi. Chapter yang kelima adalah menyimak. Penulis bilang, kalau ingin menjadi pembicara yang baik, maka harus menjadi pendengar yang baik juga. Jika ingin menjadi pembicara yang ulung, maka harus menjadi pendengar yang ulung juga. Jadi, mendengar itu tidak hanya kita mendengarkan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu tidak. Tapi kita memahami dan menghayati apa yang kita dengarkan. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik, yaitu yang pertama, kita mengalah dalam berbicara. Jadi, biarkan orang lain dulu berbicara, maka barulah kita yang berbicara. Kemudian yang kedua, kita berlatih diam. Dan yang ketiga, kita berlatih untuk konsentrasi. Chapter yang keenam adalah pertanyaan. Nah, di chapter yang keenam ini, itu lebih mengulas pada budaya bertanya kita yang cenderung satu arah atau monoton. Jadi, jarang sekali ditemukan ketika bertanya itu bisa dua arah atau satu frekuensi. Padahal, kalau kita tidak bertanya satupun, maka sama halnya kita tidak belajar. Orang berani bertanya ketika ia percaya kalau kita bisa menjawab pertanyaan orang itu tanpa merendahkan mereka. Jadi, penting bagi kita untuk menjalin komunikasi dengan baik, menjaga kepercayaan satu sama lain, supaya kita itu bisa lebih terbuka dan saling bertanya satu sama lain. Chapter yang ketujuh adalah gaya bicara. Seperti halnya perang yang membutuhkan teknik atau strategi, maka dalam berkomunikasi juga memerlukan teknik,
yaitu yang pertama, berpikir dulu sebelum berbicara. Yang kedua, jangan berlebihan dalam berbicara. Dan yang ketiga, ketika kita berbicara, itu harus eye to eye dengan lawan bicara kita. Nah, di chapter yang ketujuh ini juga dilengkapi dengan tips bahwa ketika kita ingin menjadi pemimpin dalam sebuah forum pembicaraan, maka kita harus menjadi moderator dalam forum tersebut. Chapter yang ke-8 atau yang terakhir adalah freedom atau kebebasan. Setelah semua hal kita lalui dari chapter pertama sampai chapter ke-7, dari mengenali diri kita sampai kita mempunyai gaya bicara, maka langkah terakhir adalah freedom atau kebebasan. Jadi sebetulnya dalam chapter yang ke-8 ini itu lebih membahas tentang walk the talk atau lakukan apa yang kita bicarakan, tidak hanya membual saja. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang bebas, dalam arti kita tidak terbebani dari ucapan yang kita sampaikan. Nah, untuk kelebihannya, buku ini cocok bagi pemula karena gaya penulisannya yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, serta dilengkapi dengan ilustrasi supaya kita bisa membayangkan apa yang kita baca. Di samping kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari buku ini itu tidak cocok bagi siapapun yang mencari buku self-help yang praktis dan langsung to the point. Serta kekurangan lainnya adalah buku ini terlalu filosofis, terlalu dalam bagi sebagian pembaca, dan juga ditemukan banyak kalimat yang berulang-ulang. The Power of Language adalah buku yang mengajarkan kita bahwa betapa besar dampak kata-kata dalam hidup. Buku ini direkomendasikan bagi teman-teman semua yang ingin menjadi diri pribadi yang lebih bijak dalam berbicara, menulis, atau menyampaikan sesuatu. Nah, buku ini akan menyentuh sisi emosional pembaca sehingga akan membentuk rasa emosional yang tinggi, membentuk rasa kesadaran bahwa bahasa itu sangat luar biasa. Sekian review dari saya. See you on next content. Bye.